Tua versus muda. Diskusi dengan pikiran terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar. Saya sehari-hari yang resminya adalah penyeduh kopi. Tapi saya sebenarnya adalah seorang analis kebijakan, ya. Oke. Umur saya, enak nggak ya disebut umur? Umur saya 45 tahun. Nama saya Naufal Mumtaz Sambodo, di sini umur saya 21 tahun. Pekerjaan saya adalah sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Oke, kita langsung saja mulai diskusi pada hari ini ya, Oke, Bang Umar ya. Bang Fal. Ya. Oke, sebelumnya izin dulu nih ya Bang Umar, Siap. saya mau bacakan dulu hasil riset dari tim PKS Muda ya. Oke. Yakni tentang kondisi TV di Indonesia. Oke. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat merilis hasil riset kualitas program siaran televisi periode pertama tahun 2021, yakni Wakil Ketua KPI Mulyono Hadir Purnomo menyebutkan pada tahun 2020 periode pertama indeks kualitas siaran televisi sebesar 3,14%. Sedangkan di tahun 2021 pada periode pertama ini indeks kualitas siarannya turun menjadi 3,09%. Nah, menurut Bang Umar sendiri nih, dari yang sudah saya baca dan sampaikan, menurut tanggapan Bang Umar, hasil riset tersebut itu udah cukup lengkap atau bagaimana? Ya, baik. Saya nggak kaget ya ngelihat hasil riset itu, karena sejak awal 2005 ya mulai, atau bahkan lebih mundur ke belakang 2000, sudah diperingatkan bahwa ini akan terjadi. Jadi beberapa peneliti research, terutama yang terkait masalah teknologi multimedia, sudah mengingatkan bahwa akan terjadi perpisahan jalan antara televisi dengan platform digital. Itu akan berpisah, dan itu akan terjadi sebuah keterpisahan penontonnya atau halayaknya masing-masing. Dalam bahasa komunikasi kan halayak ya. Halayak. Yang menarik memang sekarang kalau saya melihatnya ada dua hal yang harus kita lihat ya dari sisi saya tuh. Pertama, perkembangan teknologinya itu sendiri dengan halayaknya. Ya. Karena khalayak ini kan juga dinamis. Ya, penonton televisi yang saat ini itu bisa jadi adalah penonton televisi yang 10 tahun yang lalu. Tapi anak yang lahir 10 tahun yang lalu belum tentu dia menonton televisi saat ini. Gitu. Karena kita lihat anak yang lahir bersamaan dengan pertumbuhan teknologi internet misalkan, tentu saja mereka akan menjadi lebih native dengan teknologi internet ya, sebagai salah satu source informasi mereka. Kalau saya, angkatan saya nih, atau angkatan babi gue gitu, ABG, dari dulu kita selalu di back mind kita, yang namanya source of information itu, kalau nggak dari koran, radio, ya televisi. Itu di back mind kita. Jadi ketika kita pengen, ada informasi apa nih? Ada apa sih? Presiden lagi mau bikin pengumuman apa dan lain sebagainya. Di back mind kita nggak nyari informasinya itu di internet. Tapi kita buka televisi, kita buka radio dan lain sebagainya. Atau kita nyari koran bahkan gitu. Yang sampai saat ini agak susah juga nyari koran sekarang. Susah banget sekarang ya. Emang udah ke stasiun. Jadi banyak yang pensiun ternyata ini apa loper-loper koran tuh. Kalau saya sharing juga nih ya, Bang Umar ya. Okay. Kalau menurut tanggapan saya berdasarkan tadi riset tadi, itu datanya kan udah cukup lengkap. Dan saya setuju dengan pendapat Bang Umar ya, itu kan dari dulu itu kayak koran, buletin, tabloid itu lengkap banget tuh. Jadi saya juga suka beli tuh kayak majalah Bobo. Karena selain juga ada untuk beraktivitas kayak nggambar, baca komik, di situ saya juga belajar ada informasi-informasi kayak iklan tuh kan. Terus juga saya juga dulu sering beli koran itu. Ayah saya suka beli koran karena di situ suka saya gunting-guntingin gambar-gambar bagusnya. Kalau untuk itu. Kalau saya sih melihat ya dari sisi saya saya masih nonton televisi loh sampai sekarang. Walaupun masih nonton televisinya itu tidak di rumah sendiri. Numpang di rumah tetangga gitu. Karena di rumah nggak ada televisi. Dan televisi analog juga susah nyarinya sekarang. Sebagai orang yang masih menonton televisi, saya lihat kualitasnya ada problem ya. Menurut saya sih ada problem. Pertama, yang paling tidak bisa disembunyikan adalah masalah mereka butuh uang untuk merun program-program mereka. Dan uang ini kan didapatkan dari iklan. Nah sekarang orang sudah berpikir, pertama iklan televisi mahal. Ya,
Betul. Ikan televisi mahal. Walaupun televisi sekarang masih menjadi satu masih leading lah ya dibanding yang lain, karena memang tingkat akses orang terhadap internet itu paling di perkotaan, di pedesaan masih tinggi orang menonton televisi. Kenapa kualitasnya menurun? Karena orang ngejar budget, Pak. Budget. Jadi Bang Noval ngejar budget, karena bikin program TV itu nggak murah gitu. Iya, betul. Satu program, bahkan mereka ada pilihan apakah beli ke PH ya, production house, atau mereka memproduksi sendiri. Iya. Semuanya sama-sama ada cost-nya gitu. Dan ketika mereka harus memproduksi satu program, mereka kan 24 jam tuh harus running, Pak. Jadi harus running, karena kalau nggak 24 jam running nanti ditegur sama KPI gitu loh. Nah, kenapa nggak running gitu? Bahkan sekarang nggak 24 jam ya, sekarang udah dibatasi. Kalau menurut saya kualitas pasti akan dikorbanin, karena mereka sedang gimana caranya produksi ini atau program ini pokoknya laku aja di market, kemudian orang placement iklan, mereka bisa dapat revenue. Jadi nggak, karena biasanya program-program yang berkualitas tanda kutip itu penontonnya nggak banyak. Penonton nggak banyak, iklan nggak ada yang mau naro. Iya. Akhirnya ya sudah, siapa yang mau ngongkosin program itu? Gitu. Ya kita lihat aja TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Ya. Mana udah nggak ada. Iya, sekarang udah ganti ya, udah dialih kuasa. Jadi televisi dangdut atau ya itu panjang ceritanya. Ya, kalau menurut saya sih sebagai orang yang menikmati televisi sampai sekarang tuh seperti itu. Nggak tahu kalau menurut Bang Al nih. Kalau menurut saya tuh lebih tepatnya tuh bukan tidak berkualitas, tapi mencoba melampaui batas. Dalam artian di sini tuh konten-konten kreator ataupun pihak televisi itu mencoba menyajikan konten-konten yang dinamis, efisien dan juga fleksibel agar bisa ditonton dan juga disaksikan oleh masyarakat luas. Gak cuma orang tua tapi anak-anak bahkan remaja yang saat ini tuh menjadi penerus bangsa ya Bang Umar nih. Kayak misalkan sekarang ini, konten-konten kita bisa lihat di televisi sekarang ini. Kalau selain informasi berita gitu, sekarang tuh banyak banget yang namanya konten-konten mengambil dari media sosial seperti TikTok. Mungkin Bang Umar pernah nonton di salah satu stasiun televisi yang ada kontennya tuh lucu-lucuan, dan lucu-lucuan itu ngambil dari TikTok gitu. Yeah. Bang Umar pernah nonton gitu kan? Iya. Nah. Jadi mereka nggak produksi konten, mereka cuma mengambil dari TikTok atau YouTube. Iya. Nah kalau menurut saya itu, maka dari itu sebenarnya bukan yang tidak berkualitas sih Bang Umar, karena untuk mencoba melampaui batas. Banyak dari penonton televisi itu nonton doang, nonton dibiarin TV nyala, terus kita main HP. Nah maka dari itu mungkin media akan menciptakan konten-konten yang lebih easy untuk dikonsumsi di masyarakat luas. Sebagai orang tua. Gimana tuh? Bang Umar nih? Boleh lah. Boleh. Anak saya udah semester 5 soalnya. Semester 5. Saya semester 7 nih Bang Umar. Kita ini lahir di zaman internet belum ada. Yeah. Jadi source of information kita tuh, ya itu pilihannya cuma 3 tadi. Mau baca koran, denger radio, atau nonton televisi. Dulu kita nih orang tua saya dulu tuh urutan aktivitasnya jelas tuh. Pagi dengerin radio, tukang koran datang kita berebutan koran, ya. Setelah itu tinggal nunggu sore. Karena televisi TVRI waktu itu sore adanya kan, jam 4 sore kalau nggak salah. Tinggal nunggu sore, dan acara favorit kita adalah Dunia Dalam Berita jam 9 malam. Jadi source of information kita tuh terbatas. Itulah kenapa kita nih orang-orang tua ya, orang yang udah di atas 45 tahun dan lain sebagainya, masih suka nonton televisi. Bahkan tadi kata Al tadi bener. Ya saya, ibu saya dan lain sebagainya, orang tua saya tuh TV dinyalain aja, cuman buat didengar aja suaranya gitu. Nggak ditonton sebenarnya gitu. Jadi karena itu sudah menjadi satu, kayaknya kalau nggak ada televisi, kayaknya gimana gitu, sepi rumah. Atau nggak ada radio kadang-kadang disetel, didengerin juga belum tentu ya, penting ada suara radio gitu. Kenapa kita lebih suka kepada teknologi televisi analog, radio dan lain sebagainya? Karena itu kultur yang udah dibangun puluhan tahun waktu zaman bersamaan dengan kita dulu tumbuh sampai sekarang. Walaupun sekarang ada zaman ya, generasi saya sudah mulai pairing antara informasi dari analog televisi dan lain sebagainya, juga pairing dengan internet ya, dengan gadget dan lain sebagainya. Oke. Kalau menurut saya nih ya, Bang Umar nih ya, sharing lagi nih. Kalau menurut saya kenapa sih sekarang TV itu lebih digemari oleh orang tua daripada anak muda? Karena ini
berbagi peran nih Bang Umar nih. Televisi itu ditonton orang tua karena orang tua yang di rumah itu mencari informasi terpercaya itu melalui berita. Contoh kalau saya sebutkan portal beritanya misalkan CNN Indonesia ataupun CNBC mengenai ekonomi dan juga Metro TV dan sebagainya, mereka tuh percaya sama berita dibandingkan sosial media. Karena sosial media itu untuk memilah hoaxnya itu orang tua sulit mungkin ya Bang Umar ya. Iya. Kayak misalkan ada video yang dipotong nih, itu pasti memicu konflik buat orang tua. Nah anak muda ini lebih ke arah sosmed, sosial media dibandingkan ke televisi karena informasi lebih cepat di sosial media. Yeah. Nah dan anak muda itu biasanya bosan juga nih Bang Umar kalau buat nonton televisi. Kayak saya misalkan di rumah. Di rumah tuh saya malas nonton TV karena kalau nonton SpongeBob atau nonton film-film kartun tuh kadang episodenya suka dipotong-potong, kadang episode itu suka di-blur-blur atau gimana, itu makanya saya bosan. Bedanya generasi kamu dengan generasi saya. Generasi saya dan yang sebelum saya itu kita biasa disediakan informasi. Jadi televisi itu kan kita nggak bisa ganti channel. Mungkin kalau channelnya banyak tapi tetap mereka yang menyiapkan informasinya. Sementara generasinya Al, mereka punya free of choice gitu. Jadi punya kebebasan untuk milih. Saya mau perlu informasi apa, kemudian saya harus tahu carinya di mana dan saya akan mensortir atau memfilter informasi tersebut. Bahkan meng-compare dengan informasi dengan sumber-sumber yang lain. Kulturnya sudah berbeda loh gitu Al. Jadi Al ini kan generasi digital native. Gitu. Kalau saya ini kan analog. Iya. Kalau dari pandangan Bang Umar tuh ya, kan udah menjelaskan perbedaan generasi itu kulturnya pasti berbeda. Menurut Bang Umar tuh apa sih yang mengakibatkan kondisi pertelevisian di Indonesia itu semakin menurun kualitasnya? Kira-kira siapa nih yang perlu disalahkan atau yang pantasnya disalahkan? Kalau saya nggak lihat dari sudut pandang siapa yang salah atau siapa yang benar ya, tapi memang perkembangan teknologi ini menyebabkan orang harus adaptif. Adaptif. Ya itu tidak terlepas juga dari kawan-kawan di dunia televisi harus adaptif. Pertama yang sederhana aja gitu, ya mereka harus pindah dari analog ke digital gitu, karena analog tuh frekuensinya kan terbatas, cuman ada berapa frekuensi, sementara televisi itu banyak dan masih berkembang gitu. Jadi mereka harus pindah ke digital yang bisa sekian banyak frekuensi bisa mereka pakai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten gitu. Jadi memang konten ini mereka harus compete dengan teman-teman yang mainnya di platform internet gitu. Sekarang Al aja lihat gitu. Kalau kebalik deh sekarang deh. Dulu kita ngelihat televisi, informasi, berita, kemudian dirujuk ke berbagai platform media. Sekarang televisi merujuk ke televisi tanda kutip yang dibuat di akun-akun YouTube, ya kan, di channel-channel YouTube. Itu jadi sumber informasi. Artinya Al sebagai seorang personal bisa memproduksi news sendiri, dan news itulah yang bisa jadi salah satu sumber dari televisi gitu. Ini sudah terbalik gitu. Sebenarnya bukan salah siapa, tapi memang sudah pendekatan dalam konteks membuat news, membuat konten itu sudah berbeda, ya. Jadi ada pemisahan antara konten dan ownership ya, dan ownership dan pemisahan dengan konten itu prinsip yang kedepannya akan sangat terlihat jelas perbedaannya gitu. Konten dengan platform digital yang sekarang, internet, ada YouTube dan lain sebagainya, itu konten siapa aja bisa buat. Sebenarnya the realnya adalah televisi harus compete dengan yang kayak gitu. Dan televisi sekarang adalah bisnis yang bleeding, karena mereka harus bertarung dengan digital platform ini. Menurut saya gimana mereka bisa adaptif dengan perkembangan teknologi ini gitu. Kalau enggak mereka akan seperti koran-koran, majalah yang udah banyak tutup gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, di situ saya setuju ya Bung Umar ya. Kalau untuk menghadapi solusi bersama menghadapi era perkembangan teknologi digital ya. Kalau menurut saya kan berdasarkan dari suatu lembaga itu pasti ada yang namanya 3, misalnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisinya pengawas ya, kalau misalkan di televisi berarti KPI itu. Kalau menurut saya tuh kalau KPI itu terlalu banyak membuat sensor, terlalu banyak membuat aturan, terlalu banyak membuat yang namanya gap atau jarak antara pembuat konten yakni media dan juga penonton, menurut saya tuh salahnya di KPI. Karena terlalu banyak membuat aturan yang tidak mengikuti perkembangan zaman kalau menurut saya. Dan kalau misalkan lihat dari sisi penonton atau konsumen, misalkan
ada televisi itu menyajikan konten itu atau konten-konten yang disajikan tuh untuk usia remaja di atas 13 tahun atau enggak RBO ya, remaja bimbingan orang tua. Tapi anak kecil nonton nih tanpa bimbingan orang tua. Nah, maka di situ yang salah adalah penontonnya atau konsumennya. Karena orang tuanya itu tidak menjaga atau tidak mengawasi anaknya menonton atau mengkonsumsi konten-konten di media. Seperti misalkan nonton film-film action, ada adegan darah-darahnya, anak kecil nonton, mempraktekkan. Maka yang salah adalah orang tuanya, seharusnya yang bertanggung jawab ya. Itu dilihat dari sisi penonton atau konsumennya. Dan dilihat dari media atau produsen kontennya. Kalau misalkan media itu tidak menciptakan konten yang membawa kebermanfaatan atau perubahan yang baik, maka yang salah di situ adalah medianya. Karena dia menyajikan konten berdasarkan untuk rating, berdasarkan untuk kepuasan media tersebut. Rating adalah kunci. Kan? Rating adalah kunci ya, seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan itu sepenuhnya ya. Di sini saya cuma menilai itu berdasarkan kesalahan dari istilahnya prinsip-prinsip yang diberikan oleh dari produsen, konsumen dan juga pengawas, istilah seperti itu. Dan tapi di sini saya setuju pendapat Bang Umar juga, kita harus bisa adaptif dan adaptasi sama perkembangan zaman. Itu saya setuju. Karena yang saya nonton ya dari film X-Men, ada film X-Men Bang. Saya suka banget nih ngambil quotes-nya dari X-Men Days of Future Past. Jadi musuh manusia, musuh dari semua makhluk hidup adalah apa? Kemusnahan, extinction, kepunahan. Maka dari itu kita sebagai manusia itu harus bisa yang namanya bekerja sama dan juga yang namanya mencari solusi atas setiap masalah yang ada. Kayak tadi Bang Umar bilang tuh, saya setuju sih, adaptasi. Kita nggak bisa nyalahin deh kalau udah di ujung banget, yang namanya di ujung banget ya Bang Umar ya. Ya memang kuncinya regulasi ya. Sebalik lagi pemerintah harus mengatur regulasi. Kan ini semua industri ya, industri televisi, ada industri digital, internet, semua kan industri semua. Nah pemerintah sebagai regulator diaturlah gitu. Supaya jangan sampai saling membunuh satu sama lain gitu. Digital ini membunuh yang apa namanya, ya kayak sekarang kan kayak Deddy Corbuzier dia nggak butuh TV gitu. Iya. Udah nggak butuh TV lagi, ngapain gitu loh. Nggak butuh program televisi gitu. Buat apa gitu. Nah pemerintah harus diatur regulasinya. Apakah itu dengan pajak ya, yang nggak fair dong kalau teman-teman industri televisi dipajakin besar, tapi yang di sini nggak dipajakin misalkan. Itu penghasilan mereka yang ratusan bahkan miliaran gitu. Tapi pajaknya kita belum tahu regulasinya seperti apa. Itu yang satu kata yang menurut saya yang harus mencegah tadi kepunahan televisi gitu. Wah sedih sekali kalau nggak ada televisi ini gimana ceritanya nih. Jadi itu yang menurut saya sih regulasi yang fair, yang kemudian melindungi semua pihak yang mereka mau berusaha. Kan mereka juga pasti akan bayar pajak gitu. Yang untung negara juga. Kalau negara nggak beres ngurusin regulasinya, yang rugi ya negara juga. Di samping korban berikutnya adalah masyarakat, karena ya semua orang akan ngejar cuan, nggak peduli kualitas program mereka gitu. Sehingga yang korban ya masyarakat tadi, anak-anak, remaja dan lain sebagainya, masa depan bangsa juga menurut saya sih yang jadi korban. Kalau menurut saya nih Bang Umar, solusi yang bisa saya berikan untuk menyelesaikan ya atau memecahkan masalah itu, saya ngambil dari Bang Umar, regulasi ditambah hukuman yang istilahnya tuh sesuai dan benar-benar bikin efek jerak. Contoh, dulu saya sama ayah saya tuh kalau misalkan saya pulang di atas maghrib, itu saya nggak boleh tidur di kamar, saya tidur di teras di atas maghrib. Itu kayak gitu, tapi ketat. Dan saat itu saya mulai pulang tuh nggak maghrib. Nah sama seperti misalkan regulasi tentang hal ini ya, misalkan tadi tentang pertelevisian itu dipajaknya besar. Dan untuk yang bikin konten creator misalkan di platform media sosial YouTube dikenain pajak juga, supaya yang namanya tadi yang Bang Umar bilang tidak yang namanya semena-mena. Yang di TV kena pajak misalkan ratusan atau puluhan miliar gitu, yang di YouTube atau di media sosial tuh cuman ya nggak diapa-apain gitu, cuman biasa. Nah itu akan menimbulkan konflik lagi, konflik baru. Ya menurut saya pertama ya, pemerintah harus memperhatikan ini, jangan sampai tidak memperhatikan sehingga mengorbankan industri-industri yang sebenarnya ini adalah sangat bermanfaat dan penting bagi masyarakat kita. Yang kedua, publik juga harus cerdas, ya, cerdas literasi. Cerdas literasi dalam artian bisa memilah dan memfilter sendiri informasi yang betul-betul bermanfaat, tontonan yang bermanfaat, dan tontonan yang memang betul-betul mendidik mereka dan memberikan mereka
knowledge, menambah kemampuan dan kecerdasan mereka. Itu perlu kita dukung rame-rame gitu. Sebagai masyarakat ya kita harus dukung rame-rame gitu. Supaya industri kita ini juga bisa bergairah lagi, terutama industri televisi kita gitu. Dan mereka bisa menayangkan konten-konten yang positif dan bermanfaat buat kita semua. Musuh bersama manusia bangku hidup itu bukanlah suku apa, adat apa, dan apapun kebijakan yang dimiliki, tapi musuh bersama adalah kepunahan, ya, extinction. Nah, maka dari itu kita di sini tuh harus bisa yang namanya bijak. Teknologi juga akan terus berkembang. Manusia juga harus tetap berjuang untuk mencapai masa depan yang gemilang.